Ngopi dulu di Coffee Mate. Oke, selanjutnya itu soal nomor 3. Soal nomor 3 itu soal tentang program linear. Ya. Langsung saja dibacakan. Tanah seluas 18.000 meter persegi akan dibangun rumah tipe mawar dan tipe melati. Rumah tipe mawar memerlukan tanah seluas 120 meter persegi, sedangkan tipe melati memerlukan tanah 160 meter persegi. Jumlah yang akan dibangun paling banyak 125 buah. Misalkan banyak rumah tipe mawar adalah X dan tipe melati adalah Y, maka model matematika untuk masalah tersebut adalah Oke, langsung saja. Ini soal sangat mudah karena yang ditanyakan cuma model matematika, bukan maksimum atau minimum. Oke, langsung saja. Di sini sudah jelas bahwa rumah tipe mawar adalah X. Nah, berarti rumah tipe mawar memerlukan tanah seluas 120. Nah, ini berarti 120 X. Nah, itu lu plus ke 160 Y. Nah, tandanya itu mungkin nggak kita membuat rumah ya akan melebihi dari seluas 18.000 meter persegi. Jawabannya tidak mungkin. Nah, paling tidak sama dengan artinya ini tandanya di sini. Tandanya itu lebih kecil sama dengan 18.000. Nah, 18.000. Tinggal kita perkecil aja. Ini coret aja nolnya 1. Coret 01. Ini coret nolnya 1 ya ini. Nah, coret nolnya 1. Nah, ini ada nolnya. Oke. Berarti tersisa tinggal 12x plus 16y lebih kecil sama dengan 1800. Nah, ini masih bisa diperkecil, yaitu dibagi dengan 4. Ya, semuanya bagi 4 bisa 12x bagi 4. Itu ya, 3x plus 16y bagi 4 itu 4y. Nah, lebih kecil sama dengan 18.000 maaf 1.800 bagi 4 itu hasilnya 450. Nah, ini sudah ada kan. Tinggal selanjutnya jumlah yang akan dibangun paling banyak 125 buahnya, artinya ya nilai X-nya itu 1 ya. Lalu yang Y-nya juga 1. Nah, tandanya ya kan di sini paling banyak 125 buah. Artinya itu kalau misalkan dijumlahkan X dan Y-nya itu tidak boleh melebihi dari 125, artinya sama lebih kecil sama dengan 125. Nah, untuk tanda X itu lebih besar sama dengan 0, sama yang Y juga lebih besar sama dengan 0. Nah, ini nanti jawaban yang betul mana? Nah, coba kita lihat X plus Y itu lebih kecil yang betul. Nah, ini salah, harusnya 3X ya. Yang B ini betul, ini benar. Nah, jawabannya berarti ini B. Coba kita lihat yang C. Yang C ininya betul. Nah, ini salah karena tandanya lebih besar sama dengan yang D jelas lebih besar semuanya kan. Yang E lebih besar. Hah, oke itu. Selanjutnya soal nomor 4. Soal ini itu soal tentang deret aritmatika ya. Tentang deret aritmatika. Oke, seorang anak menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan tabungan antar bulan tetap. Pada bulan pertama sebesar 50.000, bulan kedua 55.000, bulan ketiga 60.000 dan seterusnya. Besar tabungan anak selama 2 tahun adalah. Oke, langsung saja. Nah, ini diketahui dulu ya. Bentar. Ya, ini yang diketahui dulu. Nah, sebenarnya ini suku pertama atau bulan pertama nih itu 50.000 kan. Bulan kedua 55.000. Nah, terus bulan ketiga itu 60. Kayak bulan ketiga itu 60.000. Nah,
Berarti di sini apa lagi? Berarti A-nya itu suku pertamanya itu sama dengan 50.000. Nah, terus B-nya, B itu beda. Nah, selisih lah, berarti selisihnya 5.000. Nah, oke. Yang ditanyakan di sini SN berarti. Nah, selama 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? Itu 24. Nah, atau N. SN. Nah, oke, langsung saja. Langsung saja S24 sama dengan, nah, ini rumusnya ya, N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B. Nah, berarti sama dengan ini kan N. Sama ada berarti 24 per 2 kali ini A ya, kedua 4 ya. 2, A-nya itu 50.000. Nah, kita simpan aja nolnya 3 ya. Biar lebih ringan. Simpan nolnya 3, berarti dikali 50. Plus, yang tadi 24, kurangi 1. Nah, bedanya berarti 5 di sini. Sebentar. Oke. Nah, berarti sama dengan 24 bagi 2 itu 12. 2 kali 50, 100. 2 kali 50, 100 tambah. Nah, 24 kurangi 1 berarti 23. Lalu kali 5. Nah, berarti sama dengan 12. 100 ditambah 3 kali 5, 15. Sisa 1, 2 kali 5. 10 tambah 1, 11. 115. Oke, berarti sama dengan 12 dikali 215. Kalau bingung di outret, itu 215. Ingat, kita nyimpan 03. Nah, tambahin 03. Oke, berarti titik 2.580.000. Nah, jawabannya D. Dodol. Selanjutnya itu soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 ini tentang barisan geometri ya. Oke, langsung saja. Pada tahun 1, sebuah perusahaan memproduksi barang sebesar 200 unit. Pada tahun-tahun berikutnya produksinya menurun. Jadi 1/2 atau setengah dari jumlah produksi sebelum. Produksi pada tahun keempat adalah, oke, ini sebenarnya dengan logika juga bisa ya. Tahun pertama itu kan, tahun pertama itu memproduksi 200. Nah, tahun berikutnya itu menurun setengah. Di tahun kedua, turun setengahnya berarti 100. Nah, tahun ketiga berarti 50. Tahun keempat, nah setengahnya berarti 25. Nah, ini oke. Kalau menggunakan rumus itu, apakah nanti sama jawabannya? Nah, coba kita lihat. Dengan menggunakan rumus. Oke, ini rumusnya berarti U4 ya. U4 itu sama dengan A R pangkat N min 1. Oke, A-nya di sini kan suku pertama itu 200. Nah, R itu rasio. Tinggal suku kedua bagi suku pertama itu 100 bagi 200 itu. Kalau dipikir jadi setengah. Berarti rasionya itu jadi 1/2. Nah, N-nya itu kan 4. Nah, dikurangi 1. Ya, berarti sama dengan 200. Nah, 4 kurang 1, 3. Jadi 1/2 pangkat 3. 1 pangkat 3 itu kan 1, 2 pangkat 3 itu 8. Jadi di sini 200 dikali 1/8 itu sama dengan, oke, 1/8 itu berarti 200 dibagi 8 itu. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 6.
Langsung saja nomor 6. Jika nilai cos alfa sama dengan negatif 5/13 untuk 90 derajat lebih kecil dari alfa, lebih kecil dari 180 derajat, maka nilai tan alfa adalah titik-titik. Oke, ini soal tentang trigonometri. Oke, caranya langsung saja. Yang ditanyakan di situ tan alfa. Ya, tan alfa, sedangkan yang diketahui yaitu cos alfa sama dengan negatif 5/13. Nah, ini untuk sudut 90 derajat sampai 180 derajat, yaitu ada di kuadran kedua. Oke, ini ada di kuadran kedua. Di kuadran kedua itu nilai cos itu ya negatif, yang positif itu hanya sin. Ya, hanya sin. Oke, berarti tan itu negatif, karena di kuadran kedua. Nah, ini antara D atau E jawabannya. Kita langsung saja. Nah, kita abaikan dulu, kita punya cos alfa. Nah, abaikan dulu negatifnya, anggap aja 5/13. Kita misalkan kita punya segitiga siku-siku nih. Nah, maaf. Nah, ini alfanya di sini. Nah, alfanya. Cos itu kan cos sami. Cos itu sama dengan samping per miring. Nah, sak di sini kan 5. Sak itu berarti samping ini 5. Nah, mi itu miring. Nah, ini 13. Oke, sedangkan untuk mencari tan, ya, tan alfa artinya tan itu rumusnya apa? Tan desa. Nah, depan per samping. Depannya belum diketahui. Maka kalian mencari dulu garis ini. Ya, garis ininya, D-nya itu berapa? Depan per samping, tan desa. Oke, langsung saja dengan menggunakan rumus Pythagoras, nanti D sama dengan, akar 13 kuadrat. Nah, ini dikurangi ya. Kurangi 5 kuadrat. Nah, berarti sama dengan, maaf, tulisannya mantap banget. 13 kuadrat itu 169 dikurangi 25 ya, 5 dikuadratkan 5. Oke, berarti sama dengan 169 kurang 25 itu 144. Nah, akar dari 144 sama dengan 12. Nah, artinya apa? D di sini, ya ini 12. Nah, sudah. Berarti tan alfa sama dengan tan desa. D-nya 12, ya, per sa-nya 5. Hanya ingat, kalau tan di kuadran kedua itu nilainya negatif. Jadi, di sini negatif 12/5. Nah, ini jawabannya. Nah, kira yang mana? D, min 5/12, yang E. Jawabannya. Selanjutnya, soal nomor 7. Ini soal tentang koordinat kartesius. Masih ada hubungan dengan trigonometri. Saja, koordinat kartesius dari titik 20,120 derajat adalah titik. Oke, ini rumusnya langsung saja. Bahwasanya cos, ya, ingat cos theta, misalkan cos theta ya, sudut ini, sudut cos theta itu sama dengan X per R. Sedangkan sin theta itu sama dengan Y per R. Dari sini kita bisa mengetahui untuk mencari nilai X sama dengan cos theta dikali R. Nah, sedangkan yang ini kan di sini untuk Y sama dengan sin theta kali R.
Oke. Nah, ini tuh R-nya yang ini yang sudutnya, yang sudut tetannya. Nah, sedangkan koordinat Cartesius itu hanya mencari nilai X dan Y. Ya, ingat, X, Y. Nah, ini koordinat, titik koordinat. Oke, langsung aja. Berarti di sini, nah kita menggunakan rumus yang ini. Jadi, untuk mencari X sama dengan cos, nah, tetanya diubah jadi 120 derajat. Dikali R-nya 20. Jadi, sama dengan, nah, cos 120 derajat itu, nah, setengah, tapi karena di kuadran kedua jadi negatif. Negatif 1/2 dikali 20. Negatif setengah kali 20 ya. Negatif 10. Nah, sekarang yang ini. Yang cari Y. Y sama dengan sin 120 derajat dikali R-nya itu 20. Nah, sin 120 derajat itu positif ya, karena di kuadran kedua itu 1/2 atau setengah akar kali, nah ini coret-coret jadi 10 sama dengan 10 akar 3. Oke, jadi jawabannya yaitu X dulu negatif 10, 10 akar 3. Nah, ini jawabannya. Jadi jawaban yang betul yaitu yang D. Selanjutnya itu soal nomor 8. Soal nomor 8 itu tentang matriks, tentang persamaan matriks. Diketahui matriks A sama dengan 4x, 6, 8, negatif 2. Dan matriks B sama dengan min 2, 3y, 8, min 2. Dan matriks A itu sama dengan matriks B. Maka nilai 2x plus 3y sama dengan, ini yang dicari itu 2x plus 3y. Oke, langsung saja. Jadi matriks A itu sama dengan matriks B. Artinya di sini apa? Nah, 4x, lalu 6, 8, lalu negatif 2. Nah, itu sama dengan negatif 2, 3y, 8, negatif 2. Oke, tujuan kita itu mencari nilai 2x plus 3y. Artinya di sini kita harus mencari nilai x-nya berapa sama y-nya berapa. Nah, di sini kalau dalam persamaan matrik itu baris ke 1 kolom 1 dengan baris ke 1 kolom 1. Jadi artinya di sini apa? Bahwasanya 4x sama dengan negatif 2. Berarti x sama dengan negatif 2/4. Atau kalau diperkecil jadi negatif 1/2. Oke, sudah ketemu x-nya itu negatif 1/2 atau negatif setengah. Sekarang tinggal mencari y. Yang ada y kan ini sama ini nih. Nah, udah berarti 6 sama dengan 3y. Nah, berarti pindah aja y atau 6/3 kan. Per 3 ini sama dengan y. Karena ini kan pindah ya. Yang bagi 3 kan 2. 2 itu sama dengan y. Y-nya ketemu 2 dan x-nya negatif setengah. Tinggal kita di sini kan pertanyaannya nilai 2, 3y itu berapa? Masukkan aja atau ubah x-nya. Substitusi bahasanya berarti 2 kali negatif setengah. Nah, ditambah 3 kali 2. Nah, ini sama dengan, ini kan bisa dicoret habis. Kan, di negatif 1. Ditambah 3 kali 2, 6. Min 1 tambah 6, ya positif 5. Nah, ini jawabannya. Ini jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang A.